Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sayyidina wa ashabihi wa mawala la hawla wa quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, mari kita melanjutkan pengajian kitab Tamhid Hafidh ini, yaitu tentang bab ikhlas, lanjutan dari bab ikhlas. Ini yang keempat, ini bagian yang keempat. Pada pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang hadis dari Abu Hurairah, cerita tentang Abu Hurairah yang ketika mengumpulkan umat Islam, Abu Hurairah ingin menceritakan sebuah hadis Rasulullah di hadapan seluruh kaum muslimin pada waktu itu di Madinah. Cuma sebelum menyampaikan hadis itu, Abu Hurairah sempat tidak sadarkan diri atau sempat pingsan sampai 3 kali sebelum menyampaikan hadis itu. Ini menunjukkan bahwa hadis ini begitu sangat menakutkan jika kita mengetahui isi hadis ini. Jadi Abu Hurairah ketika ingin menyampaikan terus pingsan, terus bangun lagi, terus mau menyampaikan lagi, terus pingsan lagi, bangun lagi untuk yang kedua kalinya, terus ingin mau menyampaikan, pingsan lagi untuk yang ketiga kalinya, terus bangun lagi. Dan sambil menangis Abu Hurairah mengatakan, aku ingin menceritakan kepada kalian hadis ini, di mana hadis ini belum pernah diceritakan Rasulullah sebelumku, dan tidak ada sahabat lain yang diceritakan Rasulullah, yang pertama kali aku yang diceritakan, kata Abu Hurairah seperti itu. Dan bunyi dari hadis itu yang sampai membuat Abu Hurairah sampai pingsan 3 kali adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nuri waras sapa Abu Hurairah, pemasahan musab sapa Abu Hurairah wajahu ing wajahe Abu Hurairah. Faqala mongko dawuh sapa Abu Hurairah, hadasane yen tak akan ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk yang ketiga kalinya kemudian Abu Hurairah bangun dan sadar, dan baru Abu Hurairah mau menceritakan tentang isi hadis yang disampaikan Rasulullah langsung kepada Abu Hurairah. Yaitu isi hadisnya adalah Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, inna wa satamani Allah tabaraka wa ta'ala, inna idza kana naikane ono yaumul kiamati ing dalem dina kiamat yakti mongko ngumumi sapa Allah baina khalqi ing dalem antarané makhluke Allah. Faqulu umatin mongko utawi saben-saben umat jasiyatun iku jasiyatun bungkuk sapa umat. Fa'awaluman mongko utawi kawitane wong itu akan dan tinggali dan panggil bihi kelawan umat sapa jurun iku wong lanang kok jama Al-Qur'ana kan teman-teman apal sapa Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wajunan wong lanang kutilakan dan pateni sapa waju fisabilillah ing dalam dalane Allah. Wajunan wong lanang kasiun kang akeh apa almaru bondone. Fayaku, jadi di hari kiamat besok orang yang pertama kali dipanggil Allah di padang mahsyar adalah 3 orang, yaitu yang pertama seseorang yang banyak hafal Qur'annya, yang kedua adalah seseorang yang tahu terbunuh di jalannya Allah, dan yang ketiga adalah seseorang yang memiliki harta yang banyak. Ini 3 golongan ini yang akan dipanggil Allah pertama kali bisa di hari akhir. Fayanquhu mongko dawuh sapa Allah Ta'ala bil qawli imai kongkang apa Qur'an alam alimka ono to palingi ngerti ingsun ka ing sira ma ing barang ansal tukang nurunaken ingsun suwi ing atase utusan ingsun kola matur sapa kali bala nggih ya Rabbi tu pangeran kula. Fama mongko dawuh sapa Allah, fama Kala mongko dawuh sapa Allah, famanda mongko ing apa amil ta kang lakoni sira fima ing dalem barang alim ta kang ngerteni sira ing ma. Kala matur sapa kali kuntu ana ingsun ana kula iku akumu
nglakoni salat kula bihi kelawan ma ana alayu ing dalam waktu kang wengi wana lan waktu kang lina. Fayaku mongko dawuh sapa Allah lahu kedue wong kang koi kasabta go sira waya tuan dawuh sapa malaikat biwa malaikat kasabta go sira alta balik ngawapaken sira ayaku ing yen diucapaken sira fulanan utawi fulan iku koyun wong kang apal Quran fakat kila mongko dan teman-teman wis diucapaken apa daika mengkon ucapan. Jadi yang pertama yang dipanggil adalah 3 golongan tadi. Terus yang dipanggil satu-satu, golongan yang pertama adalah orang yang membaca Quran, yang hafal Quran. Terus ditanyai oleh Allah, apa yang kamu lakukan terhadap wahyu yang pernah aku turunkan kepada Rasulku? Terus jawab seseorang yang hafal Quran itu, ya Allah, aku telah menggunakan hafalan Al-Quranku itu untuk sholat siang dan malam, setiap sepanjang hari untuk sholat siang dan malam. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau berbohong, kata Allah seperti itu. Maka malaikatnya juga menambahi, kadzabta, engkau juga berbohong, bahwa sesungguhnya engkau menggunakan Al-Quranmu yang engkau hafalkan untuk sholat setiap hari siang dan malam itu hanya untuk mengharapkan pujian dari orang-orang bahwa engkau dianggap sebagai seseorang yang hafal Quran dan engkau telah mendapatkan pujian itu. Itu yang orang yang pertama yang akan diadili oleh Allah. Kemudian berikutnya orang yang kedua, Mayuko dan ucapaken li sahibul mali maing wong kang duweni arta ma utawi apa maza utawi apa amil takang nglakoni sira bima ing dalem barang ataita kamaini ingsun ka ing sira bihi kelawan ma kala dawuh kala ngucap matur untuk utawi ingsun kula iku asilu nepung kula bihi kelawan ma alhima ing sanak saudara wa atasodaktu wa atasodakku lan sodako kula bihi kelawan ma fayaku mongko dawuh sapa Allah Ta'ala kadzabta goro sira wa takulan dawuh sapa malaikat biwa malaikat kadzabta goro sira alta balik ngapaken sira ayyaku ing yen diucapaken sira fulanan utawi fulan iku jawatun sahiyun utawi wong kang roman. Iku jawatun utawi wong kang roman sahiyun utawa kang seneng awe-awe, seneng wewe. Wa utawi lafaz sahiyun iku didorahiri lapawane medit fakio mongko fakal gila mongko dan teman-teman dan ucapan apa saja mengkun ucapan. Jadi orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang berharta banyak, orang yang senang bersedekah. Kemudian dipanggil oleh Allah, apa yang kamu lakukan terhadap pemberianku, kata Allah. Kemudian seseorang yang kaya ahli bersedekah mengatakan, aku gunakan hartaku untuk menyambung sanak famili keluargaku dan aku gunakan untuk bersedekah di jalanmu. Terus Allah mengatakan bahwa kadzabta, engkau berbohong. Para malaikatnya juga menyautinya, kadzabta, engkau berbohong. Tetapi yang kamu harapkan adalah kamu hanya ingin mengharapkan pujian dari seseorang bahwa engkau adalah seseorang yang dermawan, seseorang yang mampu menyambung sanak keluargamu dengan hartamu dan engkau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Itu kata Allah. Kemudian orang yang ketiga yang dipanggil oleh Allah adalah wayutan dan tekaaken bilasi sapa wong kutiarang den pateni bisa bilaya ing dalam dalane Allah fayaku mongko dawuh sapa Allah aku maring wong kang fisabilillah mati fisabilillah lima zakono apa kutiota dan pateni sira kala matur sapa alazina wong kang den pateni ing dalam jalane Allah kota tu perang ingsun fisabilillah ing dalam agama panjenengan hatta kutilta mongko
sehingga den pateni ingsun. Fayaku mongko dawuh sapa Allah Ta'ala kadzabta gono sira. Wayaku lan dawuh sapa malaikat pira-pira malaikat kadzabta gono sira. Ba'auta bare nalapaken sira ayaku ing yen dadi ucapaken kamaring sira. Fulan utawi fulan iku jariun wong kang kendel, wong kang wani. Fakat dia mongko den ucapaken apa saja mengkon ucapan. Kemudian orang yang ketiga dipanggil oleh Allah adalah orang yang mati, yang berjuang, orang mati di jalan Allah. Karena apa kamu telah berjuang mati di jalanku, kata Allah. Kemudian seseorang itu mengatakan, ya Allah, aku telah berjuang untuk membela agamamu. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau berbohong. Dan para mereka juga mengatakan, kadzabta, kamu berbohong. Engkau berjuang di jalan Allah hanya untuk mengharapkan pujian dari seseorang bahwa engkau dianggap sebagai seseorang yang pemberani dan engkau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Jadi ada 3 orang yang dipanggil oleh Allah tadi, seseorang yang ahli membaca Quran, yang hafal Quran, seseorang yang ahli bersedekah dengan hartanya yang banyak, dan seseorang yang telah mati di jalan Allah. Kemudian Rasulullah sumadha mengkonoi mongko sapa Rasulullah SAW biadihi kelawan tangane Rasulullah al-batihi ing atase dengko ingsun Abu Hurairah. Faqala mongko dawuh ya Abu Hurairah ula ika utawi mengkono salah satu wong kang telu awal khalqi wala iku kawitane makhluk Allah Ta'ala tus au bihim kang den upaken kelawan wong telu mau annahu utawi neraka yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Jadi karena seperti hari 3 orang itu adalah awal pertama kali neraka itu dinyalakan, yaitu seseorang yang membaca Quran-nya untuk sholat bukan karena Allah hanya mengharapkan pujian. Yaitu yang kedua itu seseorang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian bahwa dia dianggap sebagai seorang dermawan. Dan yang ketiga adalah seseorang yang mati di jalan Allah hanya ingin mendapatkan pujian sebagai seorang yang pemberani. Jadi itulah 3 awal seseorang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Qala mongko dawuh sapa awawi pengarang kitab habalaho mongko dalika mongko mengkono al-khobar iki khobar hadis iki ya Muawiyatin mare sahabat Muawiyah. Fabangka mongko nangis sapa Muawiyah bukaan kelawan nangis sadidan kang banget. Wakolan dawuh lan ngucap sapa Muawiyah sedekah bener sapa Allah suhuan putusane Allah. Dan hadis ini akhirnya sampai terdengar oleh sahabat Muawiyah, dan sahabat Muawiyah mengatakan sedekah suhu benar Allah dan Rasulnya yang mengatakan seperti itu. Summa qa'ah mongko nui maca Muawiyah hadhihi ayat utawi iki ayat man kana bismillahirrahmanirrahim man kana yuridu hayata dunya wa zinataha wa fi a'malahum fiha wa hum fiha yabkhasun wa ika wazina salahum fil akhirati ilan nau habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu yakmalun. Surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Jadi setelah mendengar cerita itu, kemudian sahabat Muawiyah membacakan surat Hud ayat 15 dan ayat 16, yaitu yang artinya adalah man utawi sapane wong kana kang ono sapa man itu dunya kang itu hayat dunya kang ngalapaken sapa itu kang ngalapaken sapa man hayat dunya ing panguripan nang dunya wa sinatahan fa aise dunya wa fi mongkon nyokupi ingsun Allah ilahi maring apa amalhum biwa amaliman fi ing dalam dunya wa hum hawi utawi man fiha ing dalam amali layu hasuna iku ayu hasuna ora den kurangi man ora ika utawi ing
mengkono mah iku allazina wong akeh laisa kang ora ono sapa allazina iku lahum tetep kedua allazina fil akhirat ing dalam akhirat ya naru kejaba neraka wahabita lan kebul lan dadi bu apa mabarang sana ukang den agawe sapa allazina fiha ing dalam akhirat wa batiun dadi batal apa mabarang kamu kang ono sapa allazina iku yang maluna kang padha nglakoni sapa allazina. Jadi dalam surat ayat 15-16 adalah sesungguhnya seseorang yang hanya ingin mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah akan membalasnya dengan kehidupan di dunia saja, dan baginya tidak ada balasan untuknya di akhirat nanti kecuali neraka. Dan sungguh telah dileburkan kebaikannya dan menjadi batal semua kebaikannya terhadap apa yang dilakukan di dunia terhadap akhirat besok. Jadi seseorang yang hanya beramal untuk mengharapkan dunia saja, maka akan menjadi batal semua amalnya ketika di akhirat nanti, dan tidak ada balasan bagi mereka kecuali hanya di neraka. Dia hanya mendapatkan apa yang ia inginkan di dunia saja, tapi dia tidak akan mendapatkan balasan kebaikan di akhirat nanti. Gitu. Waqah lan dawuh sapa Abdullah bin Hanif al-Intaqi kang bangsa Intaqi dan kang bangsa Intaqi yaku hai dawuh sapa Allah Ta'ala li abdihi maring kawone Gusti Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat iza tamasa nalikane nyoba sapa abdi sawaba ing ganjarane apa amalane abdi alamino ajil ana ta ora nglikati ingsun laka maring sira sawabaka ing ganjaran sira alam nuwasi ana ta ora nyembaraken ingsun Allah laka maring sira fil majlis ing dalem majlis alam takun ana ta ora ana sira iku mula asa dadi akan kepala pimpinan fit dunya ka ing dalam dunya sira alam nuwahis ana ta ora mulahaken ingsun Allah baya ing adol sira wasya akan tinuku sira alam takun lan ora ana sira misahasa utawi sepadane iki wa asbahu lan sepadane iki. Jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Hanif al-Intaqi bahwa Rasulullah bahwa Allah di hari akhir nanti akan mengatakan kepada hambanya, ketika hambanya itu meminta ganjaran pahala atas amal-amalnya yang di dunia, kemudian Allah mengatakan bahwa alam no ajil, apakah aku sudah tidak memberi ketika di dunia dulu kepadamu? Terus alam wasi, apakah aku tidak melapangkan kehidupanmu ketika di dunia? Takun mu'as, apakah aku sudah tidak memberikan jabatan kepadamu pimpinan ketika di dunia? Al-Nuhis, apakah aku sudah tidak memudahkan jual belimu, kata Allah? Apakah sudah tidak aku balas semuanya yang kamu inginkan ketika di dunia? Kenapa kamu masih meminta balasan untuk di akhirat itu, kata Allah seperti itu. Jadi itu adalah contoh dari seseorang yang beramal bukan karena Allah. Ketika mereka menagih pahalanya, maka Allah akan memberikan tagihan itu dengan apa yang diberikan Allah ketika di dunianya. Wagia lanjut ucapakan dari Ba'dil Hukamai maring sebagian yo kang ahimah man utawi sapa iku mukhlisu wong kang ikhlas kola dawuh sapa Ba'dil Hukama mukhlisu utawi wong kang ikhlas allazi yaktum, yaitu allazi iku wong yaktum kang ngumpetaken sapa allazi hasanatihi ing pira-pira kebagusane allazi kama kaya barang yaktum kang ngumpetaken sapa allazi sayiatihi ing pira-pira keelekane allazi. Jadi definisi ikhlas menurut sebagian para ulama ini adalah seseorang yang ikhlas. Seseorang yang dikatakan ikhlas itu adalah seseorang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya di hadapan orang lain. Itulah definisi ikhlas menurut sebagian ulama yang ada dalam kitab ini.
Wakila lan den ucapaken li ba'dihim maring setengah saking ulama saking hukama mah iku apa hoyatun utai poe al-ikhlasu wong kang ikhlas kala den ucapaken ba'duhum ala tuhibba yen ta ora demen sira madatun iku mahmanatun pengalami mahmadatun nasi pengalami bia-bia menungso. Jadi dasarnya ikhlas itu adalah engkau tidak akan suka apabila dipuji oleh orang lain. Jadi itu dasarnya ikhlas. Jadi menurut definisi ikhlas ini adalah dari dasar-dasar pemikiran yang sudah disebutkan dari Al-Quran dan hadis itu, dan pendapat ulama mengatakan bahwa ikhlas itu adalah tadi menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya di depan orang lain. Dan dasarnya ikhlas, yang paling dasar dari ikhlas, ia tidak suka ketika ia dipuji oleh orang lain. Itu. Terus saya lanjutkan lagi. Wakohan dan ucapakan izinuni maring sinun al-misrikan bangsa Mesir mata utawi kapan ya lamu kang loro sapa awaja wong lanang ana sak temene raja iku min sofatillahi ta'ala setengah saking wong kang pilihane Allah, yakni ngersakaken sapa sae wong kang takon min khawasihi khususe wong kang den khususaken Allah alazina utawi wong akeh istofakan milih ing alazina sapa Allah Ta'ala kora dawuh sapa sinun iku yo lafu dan wewe apa sahikan mengkono-mengkono raja biar abadi kelawan papat biar. Jadi ada seseorang yang tanya kepada seorang ulama yang bernama Sinun al-Misri mengatakan apa ciri-ciri dari seseorang yang menjadi pilihannya Allah. Kemudian Sinun al-Misri menjawab bahwa ada 4 ciri-ciri seseorang itu dianggap sebagai pilihan Allah atau kekasih Allah atau wali Allah. Jadi yang pertama adalah izakholah naikane ninggalaken sapa raja al-hata ing kepenak, yakni ngersakaken taloka rohata ninggalaken raja al-hata ing ngasuh. Jadi yang pertama ciri-ciri seseorang itu dianggap sebagai kekasih Allah adalah seseorang yang berani meninggalkan waktu leha-lehanya, waktu enak-enakannya atau waktu istirahatnya hanya untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah wa'atwa menehakan sapa raja mina wujudi setengah saking apa kang dan wujud, yakni ngersakaken yukti menehaken minal kholi setengah saking kang duweni setitik alaji kang indahu ing dalem sandinge raja. Jadi yang kedua adalah orang yang berani memberikan sebagian apa yang dia miliki untuk orang lain. Itu dari ciri-ciri wali-wali yang kedua, berani membagikan apa yang dia miliki untuk orang lain. Dan ciri yang ketiga adalah wahaban dan temenaken sapa raja suku to ing ngguguhaken manzilati kedudukane, yaitu yang ketiga adalah seorang yang suka apabila kedudukan pangkatnya hilang gitu. Jadi ia atau kebaikannya ia tidak suka terhadap pangkat atau jabatan. Dia lebih senang hidup tanpa sebuah jabatan atau tanpa kedudukan. Itu ciri-ciri kekasih Allah yang ketiga. Dan yang keempat adalah wastawat lan podo ing dalem menggone ing dalem sakninge wajul al mahmadatu pengalem wa mahmazah mati lan pemaido. Jadi dia tetap dalam pendiriannya meskipun ia dipuji atau dijolak. Itu ciri-ciri dari kekasih Allah tadi ada 4. Saya lanjutkan lagi. Waktu uyah dan riwayatkan an Adiyin saking Adi bin Hatim atau iki kang bangsa Toi an Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu satamene Rasulullah qala dawuh sapa annahu satamene Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah iku yo amahu den perintah bi unasin
sapa bi unasin pira-pira menungso nyanase saking sekabehane menungso yaumul kiamat ing dalem dina kiamat ya jannati maring mlebu surga hatta isa danau hingga naikane parep apa unas menpira-pira sebagai menungso minha saking jannah saking surga wastan syaku lan padha mambu sapa unas sebagai menungso ihatahu ha ing ambune surga manadora ningali sapa unas sebagai menungso ya kusuliha maring pira-pira omah ha ing panggonan surga wa yama lan maring barang adakan nyidakaken ing mas sapa Allah wi ahli maring ahli surga nudu mongko den timbali sapa amal mongko den timbali ing malaikat an isrifuhum yakti minggiraken sira kabeh hum ing unas ana saking jannah la nasibah ora ana bagian lahum maring unas fiha kedue una fiha ing dalam surga fayaji una mongko padha bali akan unas bihasratin kelawan panggonane wana damatin lan getun bihasatin kelawan langsa binasatin kelawan langsa wana damatin lan getun ma utawi apa aja akan baliaken awana ing bangun kang dhisik wa akhauna tam wong kang mbui-mbui bimisriha kelawan sepadane iki. Jadi diriwayatkan dalam hadis Adi dari sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i bahwa Rasulullah bersabda di hari akhir nanti Allah akan menyuruh sebagian orang untuk datang ke surga dan merasakan bau surga dan melihat pemandangan di surga dan melihat kondisi surga sampai ia merasa hampir senang terhadap surga itu. Tapi ketika mereka sudah hampir mulai senang, kemudian Allah memanggil sebagian orang itu untuk menariknya kembali ke neraka. Dan kemudian orang-orang itu protes dan komplain kepada Allah, ya Allah, untuk apa engkau tempatkan kami di neraka jika awalnya kami suruh untuk mencium bau surga itu. Terus jawab Allah, ini ungkapan dari orang-orang itu hayakuna mongko padha matur sapa unas ya bener du pangeran kita au adhal tanah ambuhaken kita nak ing panjenengan lamun nglampahaken kita nak ing panjenengan ana wa ing neraka kabeh aitu yana sadenge dapun yento mampiraken kita maing perkara altanakan dan alapaken min sawabi saking ganjaran kita maing apa adab kang sampun den nyandingaken hu ing ma wi awya ika maring kekasih panjenengan. Ini protesnya seseorang itu, untuk apa ya Allah engkau dekatkan kami kepada surga jika akhirnya kami harus masuk ke neraka gitu. Fayaku mongko dawuh sapa Allah Ta'ala autu ngalapaken ingsun Allah bikum kawan sira kabeh saika ing mengkono-mengkono anu surga kuntum utawi sira kabeh iku halau nalikane sepi iku halau nalikane sepi sira kabeh bahas tumu mongko ngendengaken sira kabeh ing ingsun biwa adomi kawan biwa dosane wa iza kitum lan naikane tetemu sira kabeh ana saing biwa menungso lakitumu mongko tetemu sira kabeh hum ing menungso muhbitina hari foto anda asor. Ini kata Allah ketika seseorang itu protes kepada Allah mengatakan bahwa aku sengaja membuatmu seperti itu karena engkau ketika sepi, engkau terang-terangan berani untuk bermaksiat kepadaku. Tapi ketika engkau berada di tengah-tengah manusia, engkau dengan sikapmu, engkau berbuat
Anda asal dengan sopan santun di hadapan manusia karena manusia. Yakni ngersakan Allah mutawadiina hale padha andhap asal sira kabeh tur una muhaken sira kabeh anasa ing menungso bi amalikum kawan amali sira kabeh khilafa ma hale wayani barang natwi kang ngempit alaihi ing atas himma apa hukum biwa-biwa hati sira kabeh hitum wedi sira kabeh anasa ing menungso walam tahabuni lan ora wedi sira kabeh ni ingsun. Itu kata Allah. Jadi engkau gunakan amal kebaikanmu di hadapan manusia untuk engkau pamerkan di hadapan manusia, sedangkan di hadapan manusia engkau terang-terangan berbuat maksiat di hadapanku. Engkau hanya takut kepada sesama manusia, tapi engkau tidak takut kepadaku, kata Allah. Wa ajbaltu lan ngagungaken sira kabeh anasa ing menungso wa tatujiru lan ora ngagungaken sira kabeh ing ingsun. Engkau mengagungkan kepada sesama manusia, tapi engkau tidak pernah mengagungkanku, kata Allah. Wa taraktum lan ninggal sira kabeh winasi kono menungso wa tatuku ninggal sira lan ora ninggal sira kabeh wi kono ingsun. Engkau berbuat baik karena manusia, tapi tidak karena aku. Engkau meninggalkan keburukan karena manusia, tapi engkau tidak meninggalkan keburukan karena aku. Itu kata Allah. Faya ngomong kok ing dalam dina iki usikukum ngijipaken ingsun al-alima ing ini ing lorone ikobi siksa ingsun. Dan maka di hari ini saya akan memberikan kepadamu, yaitu betapa pedihnya siksaku ma'amah sertani barang haram tukum kang ngaring-ngaring sira kabeh min jasiri sawabi bayane akune ganjarane ingsun. Yaitu akan aku tampakkan siksaku yang sangat pedih karena engkau berbuat karena manusia, bukan berbuat karena aku, sehingga dapat menghalangi pahala yang aku berikan kepadamu. Itu jadi contoh dari seseorang yang ada di hari akhir besok, ketika seseorang hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tapi ketika di tempat sepi ia tetap berbuat dosa seperti biasa tanpa takut Allah, maka Allah akan mengiming-imingi dengan bau surga, tapi orang itu akan ditempatkan ke dalam neraka Allah dengan siksaan yang sangat pedih. Jadi seperti itu apa umpamaannya. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan dari bab ikhlas untuk pertemuan yang keempat ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.